Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil proposal kewirausahaan dengan judul Bakso Pentol. Sebelum itu, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Metaliana, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Nah, sebelum kami memasuki pemaparan proposal kami, akan lebih baik kalau kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Nah, kami dari kelompok 3 dengan anggota pertama yaitu Testiani dengan NIM 1903 84202003. Lalu ada saya sendiri, Siti Nurfitri dengan NIM 1903 84202014. Lalu ada anggota ketiga yaitu Dinita Mobianti dengan NIM 1903 84202016. Nah, langsung saja kita masuk kepada bab 1, proposal kewirausahaan yang telah kami rancang pada bagian pendahuluan. Nah, ada beberapa hal yang melatar belakangi dibentuknya proposal kewirausahaan yang telah kami rancang, yaitu Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kuliner dengan kekhasan di setiap wilayah. Nah, di sini terkhusus di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, tidak asing lagi dengan yang namanya Kota Tanjung Pinang. Seperti yang kita ketahui bahwa di wilayah Tanjung Pinang banyak sekali berbagai macam kuliner yang cukup menarik. Selain itu, kita juga ketahui bahwasanya daerah Kepulauan Riau, termasuk di dalamnya Kota Tanjung Pinang, adalah wilayah maritim yang sangat memiliki penghasilan laut yang luar biasa. Nah, produk ini juga dilatar belakangi oleh beberapa riset di mana ketersediaan bahan baku hasil laut dan juga hasil olahan kedelai banyak diminati masyarakat, terkhusus di Kota Tanjung Pinang. Nah, berdasar dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka termotivasilah kami untuk membuat inovasi baru dari produk makanan berbahan dasar hasil laut, yaitu bakso pentol. Kami juga telah melakukan beberapa observasi mengenai sasaran konsumen dan target pasarannya. Hasil riset menunjukkan bahwa sasaran konsumen terbesar untuk produk ini adalah pelajar dan masyarakat menengah. Olahan makanan ini juga diharapkan dapat membuat peluang usaha yang kemudian dapat menjadi salah satu sumber pendapatan yang dapat membantu perekonomian di masa pandemi ini. Nah, prioritas masalah usaha bakso pentol ini merupakan salah satu usaha yang cukup menjanjikan. Namun di sisi lain ada beberapa kendala dalam menjalankan usaha ini sebagai berikut. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi yang telah kami lakukan. Nah, yang pertama yaitu keberadaan kompetitor yang menjalankan usaha yang sama. Dilihat dari beberapa tempat, banyak sekali pelaku usaha yang melakukan usaha atau menjual bakso pentol ini. Nah, yang kedua itu promosi dan pemasaran bakso pentol masih sangat terbatas. Dari beberapa observasi yang telah kami lakukan, penjual bakso pentol tidak melakukan promosi atau pemasaran bakso pentol dagangannya. Dia hanya melakukan jualan di tempat-tempat keramaian seperti itu. Lalu yang ketiga itu kantong plastik yang biasa digunakan penjual sebagai wadah bakso itu kurang tepat digunakan untuk makanan berkuah dan panas. Seperti yang kita ketahui bahwa plastik memiliki dampak buruk untuk kesehatan jika digunakan sebagai wadah makanan untuk makanan yang panas atau berkuah. Nah, manfaat dari usaha bakso pentol antara lain adalah dapat memperoleh keuntungan finansial dengan adanya usaha ini bagi pelaku usaha yang menjalankan. Selain itu, dengan adanya usaha bakso pentol ini, kita dapat menyediakan jajanan yang harganya terjangkau untuk masyarakat menengah dan pelajar tentunya, jika usaha ini telah berkembang nantinya. Lanjut, nah tujuan dari kegiatan ini
Yang pertama itu memfasilitasi UMKM untuk berwirausaha mengembangkan produk usaha. Nah, yang kedua itu membantu meningkatkan pendapatan pribadi bagi pelaku usaha yang menjalankan. Nah, yang ketiga menyediakan jajanan yang sehat dengan harga yang terjangkau. Nah, luaran yang diharapkan didapat yaitu dari produk bakso pentol yang biasa menarik minat masyarakat untuk mengonsumsi makanan sehat dan hemat di masa pandemi saat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa bakso yang diolah dari campuran ikan dan tepung gandum mengandung protein, yang mana protein sendiri memiliki banyak manfaat, salah satunya sebagai antibodi yang berperan penting untuk melawan virus. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Kita akan lanjut kepada bab 2 yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya Estiani dengan NIM 19038420203 akan menjelaskan terkait gambaran umum dari rencana usaha. Nah, di sini yang pertama keunikan dari produk. Produk yang kami ambil itu adalah bakso pentol. Di sini bakso pentol merupakan jajanan jalanan yang sering ditemui di tempat umum seperti taman atau di depan sekolah. Oleh karena itu, kami ingin mengemas usaha bakso pentol ini dengan sebagai usaha yang berbeda dengan usaha sejenis yang telah ada sebelumnya. Usaha bakso pentol ini mempunyai beberapa keunikan. Yang pertama, jenis bakso yang beraneka ragam, sehingga konsumen dapat memilih sendiri bakso yang akan dimakan. Nah, jadi isi dari bakso pentol ini tak hanya bakso pentol saja, melainkan banyak pilihannya, seperti ada tahu goreng, kemudian bakso gorengnya, dan ada tahu isi. Nah, yang kedua, banyak bumbu pelengkap sehingga rasa bakso menjadi lebih nikmat. Jadi, tak hanya bakso pentol yang disiram dengan kuah, melainkan terdapat topping-topping yang diberikan seperti daun seledri dan bawang goreng. Kemudian yang ketiga, aman dikonsumsi oleh anak-anak dan orang dewasa. Yang keempat, harga yang ditawarkan sangat terjangkau dan tergantung berapa harga yang diinginkan konsumen. Kemudian yang kelima, proses produksi cepat dan higienis. Nah, jadi itu keunikan dari produk bakso pentol. Nah, untuk yang selanjutnya target pasar. Jadi bakso pentol merupakan makanan enak dengan harga yang sangat terjangkau ini membuat masyarakat menjadi target pasar. Tak hanya itu, karyawan, mahasiswa serta pelajar merupakan target pasar dari penjualan tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka kami memilih lokasi yang berdekatan dengan tempat keramaian dan sering dilalui atau menjadi tempat berkumpul banyak orang. Nah, jadi untuk target pasar itu masyarakat umum, baik itu tua, muda, kemudian ada karyawan, serta mahasiswa dan pelajar. Kemudian lokasi usaha. Jadi lokasi usaha harus tempat yang strategis berdekatan dengan tempat keramaian atau lokasi yang mudah dijangkau konsumen. Kemudian lokasi yang dipilih sebaiknya berdekatan dengan sekolah maupun kampus dengan sasaran pasar, pelajar, dan mahasiswa. Kemudian kawasan rekreasi, perumahan, perkantoran sehingga menjadi pilihan konsumen dengan berbagai kalangan. Jadi lokasi usaha bakso pentol ini cukup strategis yang mana terletak di taman, berdekatan dengan perumahan, juga rekreasi, juga berdekatan dengan kantor. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan metode pelaksanaan. Nah, untuk pengamatan lingkungan. Dengan hasil pengamatan tersebut dapat dilihat bahwa kemungkinan untuk mengembangkan usaha kuliner di Tanjung Pinang sangat tepat, terutama jajanan pinggir jalan. Oleh karena itu, kami akan mencoba membuat usaha kuliner, yaitu tadi itu bakso pentol. Jadi usaha yang kami ambil itu adalah bakso pentol. Selanjutnya
pembuatan rencana usaha. Nah, jadi dari proposal ini, setelah mendapatkan ide usaha yang akan dikembangkan, maka langkah selanjutnya ialah membuat rencana usaha yang akan dijalankan. Pada rencana usaha ini akan dijelaskan mengenai latar belakang usaha, kemudian jenis usaha. Selanjutnya adalah strategi pemasaran, jadwal kegiatan, sumber dana, estimasi biaya yang diperlukan, penerimaan dan keuntungan yang akan didapatkan. Di samping itu juga dicantumkan analisa kelayakan usaha yang akan dijalankan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Kemudian kita akan masuk ke topik pembahasan tentang strategi pemasaran. Nah, adapun strategi pemasaran yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat bakso dengan berbagai macam varian dan bentuk yang menarik. Tujuan dari strategi ini agar konsumen diberi keleluasaan untuk memilih jenis bakso yang diinginkan. Yang kedua, menjual harga dengan terjangkau namun tetap dengan kualitas yang terbaik. Kemudian yang ketiga, menyebarkan brosur dengan berbagai cara melalui media online ataupun menyebarkan brosur di tempat keramaian berisikan keunikan serta keunggulan dari bakso pentol. Kemudian yang keempat adalah menawarkan sistem delivery sehingga konsumen tidak bisa mengakses tempat jualan namun bisa diantarkan langsung ke konsumen. Kemudian yang kelima, meningkatkan kebersihan lokasi jualan dan membuat lokasi jualan yang nyaman untuk berkumpul. Selanjutnya tentang persiapan daripada usaha yang kami lakukan. Nah, adapun persiapan yang dilakukan itu dimulai dari mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk memulai usaha, mempersiapkan lokasi jualan, mempersiapkan brosur, dan lain sebagainya. Nah, persiapan ini dimulai dari rumah dengan mempersiapkan bahan membuat bakso dan kuah bakso, lalu dimasak. Nah, setelahnya menuju lokasi jualan untuk menjual bakso pentol. Nah, di sini pada memulai usaha itu setelah persiapan yang telah disebutkan sebelumnya itu telah dilakukan dengan baik, nah maka usaha bakso pentol itu bisa dijalankan atau bisa dimulai. Nah, kemudian kita akan membahas bab 4 terkait biaya dan juga jadwal kegiatan. Nah, pertama kita akan membahas terkait anggaran biaya. Di sini kami mengkualifikasi ada dua, yaitu peralatan penunjang dan juga bahan habis pakai. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada saat pembuatan bakso itu sendiri dua jenis kualifikasi yang telah saya sebutkan tadi itu tuh sama-sama mendukung ataupun penunjang daripada penjualan bakso pentol. Nah, di sini pada peralatan penunjang itu biaya yang dibutuhkan adalah lebih kurang Rp4.675.000 dan sedangkan bahan habis pakai itu sekitar lebih kurang Rp3.475.000 dengan total Rp8.650.000. Nah, ada rincian daripada peralatan penunjang. Yang pertama gerobak dengan kuantitasnya 1, harga satuannya Rp2.500.000 sehingga total harganya Rp2.500.000. Kemudian ada kompor gas, kuantitasnya 1, harga satuannya Rp250.000 dan total harganya Rp250.000. Kemudian ada tabung gas 3 kg, kuantitasnya 2, harga satuannya Rp150.000 dan total harganya Rp300.000. Kemudian ada panci besar, kuantitasnya 1, harga satuannya Rp800.000, kemudian total harganya Rp800.000. Cetakan bakso, kuantitasnya 1, harga satuannya Rp250.000, total harganya Rp250.000. Kemudian ada meja, kuantitasnya 1, harga satuannya Rp200.000, kemudian total harganya Rp200.000. Baskom, kuantitasnya 1, harga satuannya Rp20.000, total harganya Rp20.000.
spatula, kuantitasnya 3, harga satuannya 60.000 dan total harganya 180.000. Kemudian mangkuk kuantitasnya 3, harga satuannya 15.000, total harganya 45.000. Ember kuantitasnya 2, harga satuannya 50.000 dan total harganya 100.000. Kemudian pada bahan habis pakai itu terdapat beberapa material juga. Ada tepung terigu kuantitasnya 50 kg dengan total harga 500.000. Cabai rawit kuantitasnya 10 kg dengan total harga 100.000. Kemudian ada tahu kuantitasnya 20 keping, total harganya 50.000. Ikan giling kuantitasnya 20 kg, total harganya 900.000. Gula kuantitasnya 50 kg, total harganya 750.000. Minyak goreng kuantitasnya 20 kg, total harganya 400.000. Kecap kuantitasnya 10 dus, total harganya 375.000. Bawang goreng kuantitasnya 20 kg, total harganya 300.000. Saus kuantitasnya 5 dus, total harganya 200.000. Kotak or box kuantitasnya 5 dus, total harganya 400.000. Sehingga jika peralatan penunjang dan juga bahan habis pakai ditotalkan, maka biayanya adalah sekitar lebih kurang Rp8.650.000. Kemudian pada jadwal kegiatan. Nah, jadwal kegiatan ini terdapat beberapa tahapan atau jenis kegiatan yang akan diselenggarakan pada bulan Juli tahun 2022, bulan Agustus tahun 2022, dan bulan September tahun 2022. Adapun jenis kegiatannya itu pada persiapan proposal usaha itu ditargetkan pada bulan Juli. Kemudian ada survei usaha dan bahan baku itu juga ditargetkan sekitar bulan Juli. Pengadaan peralatan itu sekitar bulan Juli juga. Pengadaan media promosi itu sekitar bulan Agustus 2022. Kemudian ada menjalankan usaha pada bulan Agustus juga tahun 2022, dan pemasaran produk itu pada bulan Agustus tahun 2022. Itu merupakan jadwal kegiatan daripada PKM kewirausahaan pada bakso pentol. Nah, pada bab 5 itu ada penutup dengan kesimpulan. Nah, adapun kesimpulannya itu adalah usaha makanan yang telah dibahas sebelumnya itu merupakan salah satu peluang usaha yang cukup menjanjikan ke depannya. Nah, dikarenakan bahan baku yang sangat mudah didapatkan dan harganya terjangkau. Nah, di mana bakso yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi merupakan cemilan kekinian yang banyak disukai oleh semua kalangan karena enak dan juga bergizi. Nah, dengan selesainya proposal bisnis yang telah kami buat ini, maka kami mengharapkan dapat segera mewujudkan usaha bisnis yang telah kami rencanakan ini. Sekian daripada pemaparan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.